Dan hari ini, apabila kita lihat secara kasat mata bahwa jalan ini hanya terendam banjir. Tapi ketika masyarakat, baik yang berasal dari Kayu Menang, Kuala Baru, Singkil, dan luar, ketika melintasi jalan ini, maka yang terjadi adalah ancaman nyawa mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena sejak dibukanya jalan ini adalah jalan yang tidak pernah lepas dari genggaman air. Ancaman air laut, ancaman air sungai. Hari ini melalui momen kebangkitan nasional, saya Camat Kuala Baru mengetuk pintu hati para pejabat, mengetuk pintu hati para pengambil kebijakan. Lihat kami di sini. Semua pegawai negeri sipil honorer yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat kita. Tetapi apa yang mereka dapatkan ketika fasilitas sarana jalan yang mereka inginkan untuk dibangun sampai hari ini hanya dilihat saja. Ini tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Ini tanggung jawab kita bersama. Kami selaku camat sudah berkoordinasi dengan kabupaten, berkoordinasi dengan provinsi, tapi hari ini jalan kita hanya dilihat. Mereka hanya menghitung korban-korban yang berjatuhan. Betul begitu yang Bapak Ibu rasakan? Betul. Ketika Bapak Ibu hadir ke sini, menjalankan tugas, mengejar target, tapi target itu tidak bisa Bapak Ibu penuhi karena terhalang oleh ancaman jalan ini. Kepada Bapak PJ Gubernur di Banda Aceh, kepada Ketua DPRA, Kadis PU Provinsi, Ketua Bepeda, jangan anak tirikan kami di sini. Pandang kami sebagai saudara. Kami tidak melakukan pemberontakan. Hari ini kami mengetuk pintu hati Bapak Ibu yang mengambil kebijakan. Kami juga masyarakat Provinsi Aceh yang taat dengan peraturan perundang-undangan. Tapi hari ini moral kami berbicara. Ketika kami sendiri mampu membangun jalan ini, maka jalan ini tidak akan kami biarkan. Tapi karena kewenangan itu bukan berada kepada kami, melalui mikrofon langsung, pesan kami sampaikan kepada bapak-bapak pejabat di provinsi. Tolong perhatikan kami. Tolong jangan biarkan nyawa melayang di sini. Karena kita sama-sama manusia. Kita sama-sama memiliki tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang kita emban. Yang Bapak Ibu rasakan, yang Bapak Ibu lihat, sudah berapa lama ancaman ini? Sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun. Betul, sepintas kita lihat jalan ini bagus. Tapi ketika berada di jalan ini, maka ancaman nyawa Bapak Ibu akan melayang. Haruskah kita menunggu korban Bapak Ibu? Tidak. Haruskah kita hitung korban? Tidak. Atau memang harus ada korban baru dibangun? Tidak. Bapak Gubernur yang sudah melintas jalan kami. Bapak Ketua DPR juga sudah melintas di jalan kami. Pejabat-pejabat penting di Provinsi Aceh sudah melintas di jalan kami. Apakah asap kendaraan saja yang ditinggalkan? Apakah arakan-arakan saja yang harus kami lakukan? Tanpa Bapak Ibu meninggalkan sebuah kesan untuk membangun jalan ini. Secara wilayah kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ini masuk wilayah Kecamatan Singkil. Betul? Betul. Tapi secara moral kami selaku camat bertanggung jawab karena yang melintas jalan ini adalah masyarakat kami. Kami tidak menuntut Bapak Ibu banyak. Andai kata anggaran yang di provinsi tidak memenuhi untuk membangun aspal kami ini supaya hotnet,
Kami tidak berharap itu. Yang kami harapkan hari ini, selamatkan nyawa-nyawa masyarakat kami yang melintas di sini. Kami tidak minta banyak. Tapi jangan terganggu masyarakat kami ketika melintas. Kami diancam oleh 2 pasang. Pasang laut, pasang sungai. Jamnya juga berbeda. Kadang-kadang itu harus kami lewati. Betul begitu Bapak Ibu? Betul. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berjanji. Angkat tangan Ibu-ibu. Angkat tangan. Padamu negeri kami berjanji. Bagimu negeri jiwa raga kami. Hidup teman. Bapak Ibu, para pejabat-pejabat penting yang ada di provinsi, kami sudah berupaya membuka jalan ini dengan harapan akan mempermudah ekonomi kami, akan memperlancar anak-anak kami sekolah yang dulunya dari sungai, hari ini sudah bisa melintasi di jalan darat. Tapi ketika ini Bapak Ibu biarkan, maka ancamannya kepada Bapak Ibu adalah dosa. Ancamannya kepada Bapak Ibu adalah neraka. Karena pertaruhan nyawa ada di seputaran ini. Kalau tidak percaya,